금수저 사세요, 금수저. 내가 보이는 걸 보니까 너도 많이 간지. 이거 정말 이걸로 부모를 바꿀 수 있는 건가요? 기회를 한번 잡아볼 테냐. Mungkin dalam video kemarin banyak sekali yang merasa puas sebab si Juntai pada akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Namun hal itu masih menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Kenapa si Juntai dengan sukarela melakukan hal itu? Dan apa sebenarnya yang terjadi saat pertemuannya dengan Ketua Huang? Semoga saja bisa terjawab dalam video kali ini dan kita langsung saja ke ceritanya. Dengan menyerahkan dirinya ke kantor polisi, Juntai tentu saja kali ini menjadi perhatian semua awak media. Sebab hal itu adalah berita besar. Scene kemudian beralih kepada Na Juhe yang sedang berdoa di sebuah gereja. Di sana Juhe merasa lega sebab apa yang ditakutkannya selama ini tak menjadi kenyataan. Yaitu Taeyong alias Sungcheon bukanlah orang yang telah membunuh ayahnya. Dan tak lama Taeyong alias Sungcheon pun kemudian menghampiri Juhe. Juhe lalu meminta maaf karena telah mencurigai Taeyong alias Sungcheon selama ini. Hingga karena kecurigaan itu, pertemanan mereka yang sudah terjalin dari kecil menjadi renggang. Sungcheon pun lalu mengelus rambut Juhe sambil menanyakan apakah mereka bisa kembali menjadi seperti dulu. Dengan manis, Juhe lalu menjulurkan tangannya seolah mengiyakan apa yang Sungcheon katakan. Setelah itu, Sungcheon kemudian mendapatkan laporan dari asisten pribadinya bahwa apa yang terjadi dengan Juntai adalah ulah dari Ketua Huang. Namun terlihat wajah Sungcheon yang seperti memikirkan hal lain. Sang asisten kemudian menanyakan kepada Sungcheon kenapa dia terlihat murung bahkan setelah berhasil menjebloskan Juntai. Sungcheon kemudian berkata bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya sebab semua ini berakhir terlalu mudah. Sementara itu di tempat berbeda, Taeyong kini terlihat sudah mempunyai senok emas ajaib. Dan dengan semua yang telah ia ketahui dari catatan itu, akhirnya Taeyong menyimpulkan bahwa dialah Huang Taeyong yang asli yang bertukar tempat dengan Sungcheon. Karena Sungcheon melakukan pertukaran menggunakan senok emas. Setelah itu, Taeyong terlihat sedang mengantarkan pesanan makanan ke rumah Ketua Huang. Di sana Taeyong lalu meminta makanan kepada kepala pelayan di sana dengan beralasan bahwa dia belum sempat makan. Namun seperti yang kita tahu bahwa Taeyong melakukan itu agar syarat dari senok emas ajaib bisa terpenuhi. Dan kini tinggal tersisa 2 kali lagi makan di rumah Sungcheon supaya semua syarat bisa terpenuhi. Di tempat berbeda terlihat Sungcheon yang sedang menemui Ketua Huang. Sungcheon ingin berterima kasih kepada ayahnya sebab sudah bertindak dengan membuat Juntai menyerahkan diri. Ketua Huang pun lalu berkata bahwa apa yang dilakukannya saat ini seharusnya dari dulu ia lakukan. Karena Ketua Huang meyakini kalau anaknya Taeyong tak mungkin melakukan pembunuhan itu. Sedangkan Juhe yang sedang bekerja lalu sedikit teringat dengan perkataan Sungcheon saat kemarin ketika Sungcheon berkata apakah mereka bisa kembali seperti dulu. Hal itu membuat Juhe sedikit tak mengerti dengan perkataan yang kemarin Sungcheon katakan. Namun tak lama datanglah Taeyong yang mengajaknya keluar untuk makan. Di sana Juhe menyadari kalau sebentar lagi Taeyong akan ulang tahun. Dia pun menanyakan kado apa yang ingin ia dapatkan dari Juhe. Taeyong lalu berkata bahwa dia tak menginginkan hadiah apapun dari Juhe. Namun di hari ulang tahunnya, Taeyong ingin agar Juhe melupakan perkataannya yang meminta jawaban atas pernyataan cintanya. Sebab menurut Taeyong menjadi teman saja sudah lebih dari cukup. Tapi ternyata alasan Taeyong melakukan hal itu sebab dia sudah bertekad untuk kembali ke kehidupannya yang dulu menjadi Huang Taeyong dan akan mengungkapkan perasaannya setelah semua itu berhasil. Saat malam, Juhe bersama seniornya terlihat sedang minum-minum. Dia lalu merasa jika Sungcheon berada di dekat sana. Akan tetapi ternyata itu adalah orang lain. Bisa kita tebak bahwa si Neneng Juhe kali ini mulai merindukan sosok Sungcheon. Sementara itu, Oh Hyo Jin tampak sedang bersama Park Jang-un untuk membicarakan tentang hari pernikahannya bersama Taeyong alias Sungcheon.
Namun, di sana Park Jang-un yang memiliki perasaan kepada Oh Hyo Jin tampak kesal. Sebab Oh Hyo Jin yang harus mengurus semuanya seorang diri. Sedangkan Sung Chon seperti tak peduli dengan acara pernikahannya. Hingga Park Jang-un lalu berkata bahwa dia dan ayahnya Oh Hyo Jin pernah mengunjungi seorang cenayang untuk bertanya tanggal yang bagus dalam pernikahan Oh Hyo Jin. Tapi si dukun malah berkata bahwa Oh Hyo Jin sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Sontak saja mendengar itu Oh Hyo Jin langsung kaget. Dan Shin pun kemudian beralih kepada ayahnya Oh Hyo Jin yang terlihat sedang berada di kamarnya. Di sana dia masih terpikirkan dengan perkataan sang cenayang yang berkata anaknya telah lama meninggal. Hingga kemudian dia pun menemukan foto-foto lama yang berisi Jang Nara beserta ayahnya. Akan tetapi Oh Hyo Jin kemudian datang dan memeluk ayahnya. Sedangkan Sung Chon yang merasa hatinya tak tenang lalu berdoa di gereja. Akan tetapi tiba-tiba suara goib dan bisikan pun terdengar. Namun ternyata itu bukanlah Jurik, melainkan Juhe yang cosplay menjadi Jurik. Ternyata Juhe sedang berada dalam pengaruh minuman keras hingga membuatnya bersikap konyol. 야, 나 지금 얼마나 마신 거야? 너무 착한 야옹이야. 가만히 있는다. 야옹아. 안녕. 아, 싫어? 아. 못나. 그래 맛있다. 못나. Saat di rumah, Juhe yang mulai sedikit sadar dari pengaruh minuman, lalu sedikit curhat kepada Taeyong alias Sung Chon bahwa dirinya begitu merindukan sosok ayahnya. Dan juga ia sangat menyayangi Sung Chon yang dulu. Bahkan Sung Chon adalah orang pertama yang membuat jantungnya seperti berhenti. Mendengar itu Sung Chon kemudian berkata agar Juhe memacari Taeyong alias Sung Chon. Namun Juhe kembali berkata kalau Sung Chon yang sekarang bukanlah Sung Chon yang membuatnya jatuh cinta dan bukan pula pria yang dulu ia sukai. Mendengar itu Sung Chon hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Hingga Juhe pun kemudian tertidur. Sebagai bentuk perhatiannya Sung Chon lalu menyelimuti Juhe dan pergi dari sana. Setelah itu kita akan diperlihatkan kemampuan ulung dari Ketua Huang untuk menaklukkan orang-orang penting yang bisa membuatnya tak mendapatkan hambatan dalam bisnis yang digelutinya. Ketua Huang mempunyai kebiasaan memberikan hadiah berupa barang yang sangat penting untuk setiap koleganya. Dari mulai anjing pelacak yang ia berikan kepada seorang perwira militer yang suka berburu, dan memberikan tembikar kepada seorang jaksa yang mengoleksi tembikar juga, serta memberikan perhiasan mewah kepada anggota dewan yang tergila-gila dengan perhiasan. Intinya si Ketua Huang ini selalu mengetahui barang apa saja yang tak bisa ditolak oleh orang lain kalau dijadikan hadiah. Dan jika orang itu menerima hadiah dari si Ketua Huang, maka mereka akan dengan mudah dimintai pertolongan jika Ketua Huang membutuhkannya. Namun saat Ketua Huang dengan sengaja menaruh alat gambar mewah agar ayahnya Sung Chon tertarik dengan itu, akan tetapi baru kali ini rencana itu gagal. Sementara itu keluarga Sung Chon yang sedang makan seperti biasa, lalu sedikit terkejut dengan sikap anaknya Sung Chon alias Taeyong yang tiba-tiba menjadi goreng adat atau mudah marah. Akan tetapi si ibu dengan sabar menghadapinya. Nampaknya Taeyong menunjukkan sikap itu karena dia sudah tak sabar untuk kembali ke kehidupannya yang dulu menjadi anak paling kaya. Hingga di sisi lain, Sung Chon yang menyadari hal itu lalu menyuruh ketua pelayan di rumahnya untuk tak mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya, walaupun itu adalah temannya. Dan mulai dari sekarang, tanpa seizin darinya, apalagi memberikan makan, hal itu tak boleh dilakukan. Di sisi lain, si ibu tiri yang masih sedih karena Juntae di penjara terlihat menyimpan rasa dendam kepada Sung Chon. Sebab menurutnya gara-gara Sung Chon lah Juntae di penjara. Dan tak lama, ketua pelayan di sana yang notabene adalah orang kepercayaan si ibu tiri melaporkan apa yang dikatakan Sung Chon kepadanya.
Sesudah itu, terlihat Sung Chon yang menemui Juhe untuk memberikan ponsel milik Juhe yang kemarin tertinggal di gereja. Di sana, Sung Chon sempat menggoda Juhe karena saat Juhe mabuk, tanpa sadar dia membicarakan tentang perasaannya kepada Sung Chon. Namun, Sung Chon kali ini malah menyuruh untuk melupakan perasaannya yang dulu kepada Sung Chon. Sebab dia adalah lelaki berdebah yang hanya memperdulikan uang. Dan itulah Lee Sung Chon yang sekarang. Akan tetapi Juhe yang mendengar itu sontak saja langsung marah. Karena perkataan itu menurut Juhe adalah hinaan kepada Sung Chon alias Taeyong. Dan Juhe pun langsung pergi dari sana. Melihat itu Sung Chon awalnya tak mengerti. Karena yang dia maksud dari perkataannya adalah dirinya sendiri. Namun Sung Chon menyadari kalau saat ini dirinya adalah Taeyong. Sementara itu si ibu tiri malah mengundang Sung Chon alias Taeyong untuk makan di rumahnya. Dan dia pun menanyakan kenapa Sung Chon melarang Taeyong datang ke sana serta melarang makan di rumah mereka. Mendengar itu, Taeyong semakin mengerti akan ketakutan dari Sung Chon dan langsung melahap makanan di sana menggunakan sendok emas ajaib. Tapi tak lama, Ketua Huang pun kemudian datang ke sana dan melihat Taeyong memakan makanan itu dengan sangat lahap. Tak lama setelah itu, Taeyong mendapatkan kabar dari Ketua Huang bahwa Sung Chon alias Taeyong datang ke rumah mereka dan makan di sana. Membuat Sung Chon semakin gelisah lalu mencoba menghubungi Taeyong. Namun Taeyong yang merasa di atas angin terus mereject telepon dari Sung Chon. Hingga entah apa rencana dari Sung Chon, dia tiba-tiba mengunjungi rumah kediaman keluarganya dulu yang di sana hanya ada si ibu saja. Di momen itu Sung Chon lalu membayangkan dirinya dahulu yang selalu mendapatkan kasih sayang dari ibunya. 태영아 좀 앉아. 네. 태용아 와서 밥 먹어. 맛있는 거 뭐야, 엄마? 잘 먹겠습니다. 왜 이런 맛이 나지? 왜? 되게 좋아해요. 다행이다. 태용이 네가 좋아한다니까 잘 됐다. Namun tak lama, Taeyong kemudian pulang yang tentu saja kaget dengan keberadaan Sung Chon yang berada di sana. Sung Chon tanpa berbasa-basi lalu mengutarakan niatnya datang ke sana. Di hadapan si ibu, Sung Chon berkata kalau Taeyong selalu datang ke rumahnya dan selalu meminta makan saat Sung Chon sedang di luar. Untuk itu kedatangannya sekarang ingin mengundang Taeyong secara langsung ke rumahnya dan akan menyiapkan hidangan yang mewah. Sung Chon pun lalu pergi dari sana. Keesokan harinya, Juhe yang sedang melamun lalu mendapatkan panggilan dari seniornya yang menyuruhnya datang ke restoran tempat mereka biasa nongkrong. Sebab dia berhasil menemukan si ibu tunawisma yang membawa koper milik Juhe. Akan tetapi saat dibuka, koper itu hanya berisi botol-botol bekas serta pakaian si ibu tunawisma. Juhe kemudian menanyakan dari mana si ibu ini mendapatkan koper itu, serta menanyakan uang yang ada di dalamnya sekarang berada di mana. Si ibu tunawisma berkata bahwa uang itu sudah habis, sebab uang 500 juta won tak akan cukup memenuhi keperluannya selama ini, karena dia adalah Gem Sukja, Dewan Distrik Gangnam. Sontak saja perkataan si ibu tunawisma itu seperti lelucon menurut seniornya Juhe. Dan jika perkataan tadi terdengar oleh Bu Gem yang asli, maka si ibu tunawisma ini bisa dipenjara. Akan tetapi si ibu tunawisma ini kekeh dengan perkataannya. Dan dia pun berkata jika orang yang sekarang menjadi Bu Gem Sukja adalah mantan pembantunya. Dan andaikan dia mempunyai sendok emas, maka dia bisa membuktikan hal itu. Sontak saja Juhe yang mendengar hal itu langsung bertanya, apakah yang dimaksud si ibu ini adalah sendok emas yang bisa membuat kaya? Seolah mengiyakan perkataan Juhe, si ibu tunawisma ini bertanya, di manakah sekarang si nenek penjual barang antik itu? Namun, Shin kemudian berpindah ke rumahnya Sung Chon. Di sana terlihat Taeyong yang datang memenuhi undangan makan dari Sung Chon. Taeyong lalu mengeluarkan sendok emas miliknya. Melihat itu, Sung Chon malah terlihat tenang. Dan dia pun seperti sudah merencanakan sesuatu. Sebelum Taeyong makan, Sung Chon sedikit memprovokasi Taeyong dan berkata, andai hal itu terjadi,
Apakah Taeyong rela meninggalkan keluarganya untuk menjadi Hwang Taeyong? Namun Taeyong berkata bahwa Sungcheon lah yang meninggalkan orang tuanya. Dia hanya kembali ke kehidupannya. Hingga sedikit ketegangan terjadi di antara mereka. Merasa Taeyong sudah tak bisa yakin dengan keputusannya, Sungcheon lalu menyuruh Taeyong untuk memakan makanan yang berada di sana sambil berkata, apakah benar apa yang dipikirkan Taeyong selama ini bisa terjadi? Dan kita pun akhirnya mengerti kenapa Sungcheon bisa setenang itu. Ternyata saat dia mengunjungi rumahnya Taeyong, Sungcheon menukar senok emas milik Taeyong dengan yang palsu. Dengan sedikit senyum, Sungcheon merasa akan mempermalukan Taeyong. Namun tiba-tiba Taeyong tak jadi memakan makanan yang berada di sana lalu pergi meninggalkan Sungcheon. Melihat itu Sungcheon langsung emosi dan seketika langsung mengejar Taeyong dan menyuruhnya memakan makanan itu untuk membuktikan semuanya. Hingga terjadi sedikit saling pukul di antara mereka. Taeyong dengan tegas berkata bahwa dia tak memakan makanan itu karena takut kehilangan keluarganya. Sebab mereka adalah orang tua terbaik yang pernah ada. Jika Sungcheon senang meninggalkan mereka untuk menjadi kaya, maka sekarang hiduplah menjadi Hwang Taeyong dan sekarang aku akan menjadi Lee Sungcheon. Mendengar perkataan yang tak pernah ia duga, Sungcheon lalu berteriak sekencang-kencangnya seolah mengisyaratkan bahwa ternyata Taeyong lebih mulia dibandingkan dengan dirinya. Sementara itu, Taeyong lalu menelpon ibunya dan meminta maaf. 엄마, 감기 걸렸어? 엄마 나는 김치찌개. 난 그걸로 충분해, 엄마. Saat malam, Oh Hyojin lalu menemui Sungcheon yang sedang minum di sebuah bar. Oh Hyojin lalu menanyakan kenapa Sungcheon tak seperti biasanya. Sungcheon kemudian berkata tentang semua yang telah terjadi. Bahwa dia telah kalah dari Taeyong yang lebih memilih keluarganya dibandingkan semua harta yang dimilikinya. Dan tindakan itu membuatnya seperti sampah. Mendengar itu, Oh Hyojin mencoba menghibur Sungcheon dengan berkata kalau orang miskin seperti mereka berdua tidaklah salah memilih kekayaan. Karena kehidupan yang dijalani sangatlah susah. Hingga mereka pun terbawa suasana dan terjadilah adegan hot yang tentu saja akan saya sensor. Saat berada di kamar hotel, Sungcheon yang sedang kalap lalu teringat dengan Juhe dan segera pergi meninggalkan Oh Hyojin yang sudah pasrah menyerahkan harta miliknya yang paling berharga. Aduh. Sementara itu, Juhe terus terpikirkan dengan obrolan tadi dengan si ibu tunawisma tentang senok emas ajaib serta keanehan yang selalu ditunjukkan Taeyong alias Sungcheon. Dia kemudian berpikir, apakah mungkin Taeyong adalah Sungcheon? Saat sampai di rumah, Juhe lalu melihat Taeyong alias Sungcheon yang seketika saja memeluknya sambil berkata bahwa Sungcheon merindukan Juhe. Mendengar itu, Juhe lalu berkata, apakah Taeyong adalah Sungcheon? Membuat Sungcheon tak bisa berkata apa-apa lagi lalu pergi meninggalkan Juhe. Singkat cerita, hari ulang tahun Taeyong alias Sungcheon pun datang. Terlihat kesibukan yang terjadi di rumahnya untuk menyiapkan pesta seperti dulu. Hingga saat akan pergi, Sungcheon lalu melihat Taeyong berada di sana untuk mengantarkan makanan. Dan itu membuatnya langsung panik. Sebab peraturan senok emas yang tak memperbolehkan seseorang pemakainya bertemu dengan orang tua asli mereka di hari ulang tahun mereka. Dan saat Ketua Hwang muncul dan bertemu dengan Taeyong yang notabene adalah anaknya, akan tetapi tak terjadi apapun. Membuat Sungcheon berpikir mungkin peraturan itu adalah bohong. Hingga tiba-tiba orang tua asli dari Sungcheon datang ke sana. Dan keajaiban kembali terjadi sebab orang tua Sungcheon langsung menyerahkan kotak nasi dan memanggil Sungcheon dengan nama aslinya. Bisa kita pastikan bahwa Sungcheon telah kembali bertukar tempat lagi dengan Taeyong. Namun yang masih menjadi misteri, kenapa hal itu tak terjadi kepada Taeyong yang bertemu dengan Ketua Hwang? Apakah Taeyong bukanlah anak kandung dari Ketua Hwang? Kita cari tahu di next video.
Dan Mimin langsung pamit karena Mimin sudah kebanyakan bacot. Yuk bye-bye.